Dari sejak kamu jadi mantuku, rezeki di keluarga kami jadi seret. Mantu sial. Hardik mertuaku sendiri, Ibu Hesti, di hadapan semua ibu-ibu arisan yang tercengang. Aku, Clara, hanya bisa menunduk, menahan malu yang teramat sangat. Tapi yang tidak dia tahu, sebagai bendahara, aku memegang senjata pamungkas yang akan membuatnya tak berkutik. Di puncak acara, saat semua menanti pengumuman pemenang, aku ambil mic dan kuucapkan kalimat yang membuatnya pucat pasi. Ibu-ibu, maaf, arisan kita ditunda karena... Halo, semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oh iya, sebelumnya komen dong di bawah, kalian berasal dari kota mana? Pasti seru banget kalau kita kenalan. Senja mulai menyapa langit Jakarta, mengecatnya dengan gradasi jingga dan ungu. Dari dalam dapur apartemennya yang minimalis dan elegan, Clara menyaksikan pemandangan itu sambil menyelesaikan hidangan makan malam. Aroma bawang putih dan jahe memenuhi ruangan, bersumber dari wajan yang mendesis di tangannya. Dia menyiapkan 3 porsi. 1 untuknya, 1 untuk Vino, suaminya, dan 1 lagi pesanan khusus yang akan dikirimkan kepada mertuanya, Ibu Hesti. Vino, tolong bungkus yang ini untuk ibumu. Gurame asam manisnya masih panas. Ucap Clara lembut saat Vino menghampirinya, mencium bahunya. Vino, dengan setia membungkus kotak makan cantik berwarna krem itu. Terima kasih, sayang. Ibu pasti senang. Ada sedikit nada khawatir dalam suaranya, sebuah nada yang mulai akrab bagi Clara. Sejak menikah setahun lalu, rutinitas mengirimkan makanan enak, membantu urusan administrasi, atau sekadar menemani Ibu Hesti belanja bulanan sudah menjadi bagian dari hidup Clara. Dilakukannya semua dengan tulus, berharap bisa membangun hubungan yang harmonis. Tapi, balasan yang ia terima tak pernah sebanding. Selalu ada kritik kecil. Terlalu asin, kurang pedas, atau anak muda zaman sekarang kok masaknya cuma gitu-gitu aja. Malam itu, setelah Vino mengantarkan makanan, ponsel Clara berdering. Dari layar terpampang foto Ibu Hesti dengan senyum lebar yang terpaksa. Clara, ini Ibu lihat di katalog ada tas limited edition dari brand itu loh, yang kemarin Ibu ceritakan. Kebetulan banget diskon akhir bulan. Suara mertuanya lantang, tanpa basa-basi. Clara menghela napas dalam hati. Ini sudah yang ketiga kalinya bulan ini. Berapa harganya, Bu? Tanyanya berusaha tenang. Wah, murah kok. Cuma 10 juta. Ibu tahu kan gaji Vino lagi bagus-bagusnya. Lagi pula, kan kalian belum punya momongan, jadi uangnya bisa buat investasi buat ibu. Nanti juga ibu ganti, bujuk Hesti. Kata, nanti juga ibu ganti, adalah kalimat yang paling sering diucapkan, namun realisasinya selalu tertunda. Clara menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Dia membuka aplikasi banking di ponselnya, melihat saldo tabungan yang perlahan tapi pasti menyusut. Bukan karena gaya hidup mereka yang boros, tapi karena kebocoran rutin kepada seorang Hesti. Vino kembali dengan wajah lelah. Ibu terima makanannya. Dia bilang thanks. Clara mendekat, memijat pelan pundak suaminya. Tadi, ibu minta dibelikan tas lagi. 10 juta. Vino menghela napas panjang. Matanya menatap Clara penuh permintaan maaf. Aduh, sayang. Maafin ibu ya. Lagi-lagi, aku akan bicara padanya. Clara menggenggam tangan Vino. Sudah, tidak usah. Aku tidak mau kamu berkonflik dengan ibumu. Kita atur lagi pengeluaran kita. Aku juga bisa cari proyek freelance tambahan. Pengorbanan itu dilakukannya demi menjaga kedamaian rumah tangganya. Meski sebuah bibit kegetiran mulai tumbuh pelan di dalam hatinya. Dia merasa usahanya untuk menjadi menantu yang baik selalu dianggap remeh. Seolah menjadi kewajiban yang tak perlu dibalas dengan apresiasi, apalagi kasih sayang. Keesokan harinya, tas itu pun dibelikan. Seperti biasa, tidak ada ucapan terima kasih yang tulus, hanya komentar, "Wah, akhirnya datang juga. Ibu kira kalian pelit." Minggu-minggu berikutnya terasa seperti berjalan dalam ritme yang semakin tidak nyaman. Bukan karena pertengkaran terbuka, melainkan karena bisikan-bisikan halus yang mulai merayap seperti kabut. Clara merasakan adanya perubahan dalam sikap Vino. Dia menjadi lebih pendiam, lebih sering termenung, dan tatapannya kerap menghindar ketika Clara mencoba mengajaknya berbicara dari hati ke hati.
Kehangatan yang biasanya dengan mudah mereka bagi, seakan tersaring oleh sebuah dinding yang tak terlihat. Perubahan itu semakin jelas suatu sore ketika mereka sedang bersantai di balkon apartemen. Clara dengan santai bercerita tentang ide renovasi kecil untuk dapur, mengganti keran wastafel yang sudah agak rusak. Biasanya, Vino akan dengan antusias mendukung atau memberikan ide tambahan. Namun kali ini, dia hanya mengangguk singkat. Nanti saja, Cel, lagi pula buat apa menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak terlalu mendesak? Ujarnya, datar. Clara terkejut. Itu adalah kalimat yang pertama kali diucapkan Vino padanya. Selama ini, mereka selalu sepakat bahwa rumah adalah investasi bersama. Tidak mendesak? Keran itu sudah bocor. Vin, itu pemborosan air, bantah Clara lembut. Iya, tapi kita harus lebih berhati-hati dalam pengeluaran. Masa depan kita masih panjang, jawab Vino, masih dengan nada yang sama. Clara memilih diam. Dia tahu ada sesuatu yang mengganjal. Kecurigaannya terbukti beberapa hari kemudian. Vino pulang kerja dengan wajah yang tampak berat. Setelah melepas jas, dia duduk di samping Clara dan mengambil napas dalam. CL, hari ini ibu telepon aku ke kantor. Clara menaruh ponselnya. Iya? Ada apa? Dia bilang beberapa hal. Dia khawatir tentang kita, tentang karirku. Vino terlihat berusaha memilih kata-kata. Khawatir bagaimana maksudnya? Tanya Clara. Hatinya mulai berdebar tidak karuan. Dia bilang, sejak aku menikah denganmu, karirku seolah-olah mandek. Katanya, dulu sebelum menikah, aku sering dapat bonus besar, sering dipromosikan. Tapi sekarang, dia bilang aku terlihat tidak seambisius dulu. Dia menyindir bahwa mungkin kamu terlalu nyaman dengan keadaanku sekarang, sehingga aku kehilangan motivasi. Vino mengucapkan semuanya dengan cepat, seolah ingin segera melupakan kata-kata yang barusan dia ucapkan. Ruang keluarga mereka mendadak terasa sangat sunyi. Clara merasa seperti ditampar. Bukan hanya oleh omongan Hesti, tetapi juga karena Vino bahkan mempertimbangkan untuk menyampaikan hal itu padanya. Dan, kamu percaya dengan itu, Vin? Tanyanya, suaranya bergetar pelan. Tidak, tentu saja tidak, bantah Vino, tapi ada keraguan di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Tapi, kamu lihat sendiri, CL. Tahun ini memang tidak ada promosi untukku. Bonus juga biasa-biasa saja. Mungkin ada benarnya juga. Mungkin aku memang kurang bersemangat. Clara menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan ledakan amarah dan kekecewaan yang mendidih di dadanya. Ibu Hesti tidak hanya meminjam uang. Dia sekarang sedang meminjam kepercayaan dalam pernikahan mereka. Dia sedang menabur benih keraguan dalam pikiran anaknya sendiri. Dan yang paling menyakitkan, dia menggunakan Clara sebagai kambing hitam untuk segala ketidakpuasan dalam hidupnya. Aku tahu karirmu, Vino. Aku yang menemanimu lembur sampai larut malam. Aku yang selalu dukung setiap keputusanmu. Fakta bahwa perusahaan sedang melakukan restrukturisasi dan semua orang mengalami hal yang sama, itu bukan salahku. Itu bukan salah kita, ucap Clara, mencoba menahan isak. Yang ibu lakukan ini tidak fair. Vino hanya mengangguk, tapi Clara bisa melihat bahwa racun itu sudah meresap. Pertahanan pertama rumah tangga mereka telah retak, bukan oleh serangan dari luar, tetapi oleh sabotase dari dalam, dari orang yang seharusnya mendukung mereka. Malam itu, untuk pertama kalinya, Clara tidur dengan perasaan asing di samping suaminya sendiri, dan bisikan mertuanya terasa lebih nyata daripada kehangatan yang seharusnya mereka bagi. Keesokan harinya, suasana di apartemen mereka masih terasa berat. Percakapan terbatas pada hal-hal praktis dan diperlukan. Clara memilih untuk memberikan Vino ruang, percaya bahwa suaminya yang cerdas itu pada akhirnya akan melihat kebenarannya sendiri. Dia fokus pada pekerjaannya sebagai desainer grafis lepas, menghabiskan pagi itu dengan menyelesaikan proyek sebuah logo untuk klien kafe baru. Di tengah konsentrasinya, teleponnya berdering lagi. Lagi-lagi dari Hesti. Clara menghela napas sebelum akhirnya mengangkatnya. Ibu, ada perlu apa? Clara, ibu butuh bantuan kamu. Ini penting sekali. Suara Hesti terdengar panik, berbeda dari nada biasanya yang penuh percaya diri. Ibu kecelakaan kecil tadi pagi. Mobilnya penyok dan harus segera dibetulkan. Asuransinya lagi ribet klaimnya. Tapi mobil harus cepat selesai.
Ibu perlu uang tunai 15 juta untuk biaya bengkel. Bisa kan? Tolong ibu. Clara membeku. 15 juta. Jumlah itu jauh lebih besar dari permintaan biasa Hesti. Kecelakaan? Ibu baik-baik saja? Kenapa tidak telepon Vino dulu? Tanyanya, mencoba mencari celah. Vino kan lagi sibuk kerja. Clara, jangan ganggu dia. Lagi pula, kamu kan yang pegang uang rumah tangga. Ibu janji, ini benar-benar darurat. Uang pensiun bapakmu yang dideposito belum bisa ditarik. Nanti awal bulan ibu ganti, pasti. Bujuk Hesti, nada paniknya semakin menjadi. Hati Clara bergejolak. Di satu sisi, instingnya berteriak bahwa ini adalah sebuah manipulasi. Tapi di sisi lain, bagaimana jika ini benar-benar darurat? Jika sampai terjadi sesuatu dan dia menolak membantu, bisa-bisa hubungan mereka yang sudah retak ini hancur berantakan. Dan tekanan untuk menjadi menantu yang baik, itu kembali membebani pikirannya. Clara, tolonglah. Ibu sungguh-sungguh butuh bantuan kamu. Desak Hesti, kali ini suaranya terdengar lemah, hampir seperti meratap. Akal sehat Clara kalah oleh rasa bersalah yang dipaksakan dan oleh bayangan Vino yang akan menyalahkannya jika ibunya benar-benar dalam kesulitan. Baik, Bu. Aku akan transfer sekarang. Tapi, tolong lain kali jika ada kebutuhan mendesak, bicarakan pada kami berdua, ya. Vino dan aku. Tentu, sayang. Ibu janji. Kamu memang mantu yang baik, sahut Hesti. Dan Clara bisa mendengar nada kemenangan dalam suara itu sebelum telepon ditutup. Dengan perasaan campur aduk antara ingin membantu dan perasaan ditipu, Clara melakukan transfer sebesar 15 juta rupiah ke rekening Hesti. Dia memandangi notifikasi transfer yang berhasil di layar ponselnya, merasa seperti baru saja membiarkan seseorang merampok masa depannya dengan sukarela. Dia menyimpan bukti transfer itu dengan hati-hati di sebuah folder khusus di ponselnya, sebuah tindakan yang dilakukan lebih karena naluri daripada perencanaan. Ketika Vino pulang kerja, Clara memberitahunya. Vin, tadi ibu telepon. Katanya kecelakaan mobil butuh biaya bengkel darurat. Aku transfer 15 juta. Vino mengernyit. Kecelakaan? Dia tidak bilang apa-apa padaku. Mobilnya kenapa? Dia bilang penyok. Dia tidak mau mengganggumu di kantor. Jawab Clara, mengamati reaksi suaminya. Vino menghela napas, kali ini lebih karena kelelahan daripada kemarahan. Ya sudah, semoga ibunya baik-baik saja. Aku akan telepon dia nanti. Namun, dia tidak langsung mengangkat ponselnya. Kekecewaan kecil karena ibunya lebih memilih menelepon Clara untuk hal sebesar itu tersimpan di hatinya. Dia juga tidak mempertanyakan lagi tentang kecelakaan itu, seolah-olah sudah menerima bahwa ini adalah bagian dari dinamika keluarga mereka yang tidak bisa diubah. Malam itu, Clara memeriksa buku tabungan mereka secara diam-diam. Jumlah yang dikirim kepada Hesti membuat dana darurat mereka menyusut signifikan. Dia merasa sebuah beban yang semakin berat, sebuah rasa tidak aman yang mulai menggerogoti. Uang yang seharusnya menjadi pelindung mereka di masa sulit, kini dengan mudahnya menguap untuk darurat, yang bahkan tidak bisa dia verifikasi kebenarannya. Ini bukan lagi tentang tas atau makan malam mewah. Ini tentang sebuah pola yang semakin menjadi-jadi, dan Clara mulai menyadari bahwa diamnya selama ini mungkin telah menjadi persetujuan bagi Hesti untuk terus melangkah lebih jauh. Hari Selasa adalah hari arisan bulanan ibu-ibu di kompleks mereka. Sebagai bendahara, Clara biasanya datang lebih awal untuk mempersiapkan segala sesuatunya di rumah Ibu Gita, sang ketua. Suasana rumah Ibu Gita yang selalu riuh dengan canda dan obrolan ringan biasanya menjadi penyegar bagi Clara setelah sepekan bekerja. Namun, hari ini, ada getaran energi yang berbeda. Clara sedang menyusun daftar hadir dan memeriksa kue-kue yang sudah disediakan ketika pintu utama terbuka. Bukan Ibu Gita atau anggota lain yang datang, melainkan Hesti. Mertuanya itu berdiri di ambang pintu dengan balutan dress motif floral yang mencolok, tas brandy terbaru yang pernah dimintanya tergantung di lengannya, dan senyum lebar yang terlihat terlalu dipaksakan. Clara. Ternyata di sini, ucap Hesti dengan suara lantang, menarik perhatian beberapa ibu yang sudah datang. Dia langsung merangkul Clara erat-erat, sebuah gestur yang sama sekali tidak biasa dan terasa dramatis. Kebetulan sekali ibu lagi jalan-jalan di kompleks ini, terus ingat ada arisan. Ibu ikut nimbrung ya, biar semangat. Clara membeku.
Sementara Ibu Gita yang baru turun dari lantai atas langsung menyambar dengan senyum diplomatisnya. Ibu Hesti, silakan masuk. Tapi, ini adalah arisan kelompok kami yang sudah tetap. Ya, anggotanya sudah penuh. Oh, tidak apa-apa, Bu Gita. Saya tidak ikut arisannya. Saya cuma mau temani Clara saja. Dia kan mantu saya. Saya khawatir dia kesepian di antara ibu-ibu yang sudah senior semua. Jawab Hesti dengan lancar, sambil menepuk-nepuk punggung Clara seolah dialah pelindungnya. Clara bisa merasakan mata semua orang tertuju padanya. Rasanya pengap. Kekhawatiran Hesti itu jelas-jelas dibuat-buat dan merendahkan. Clara sama sekali tidak pemalu dan sudah sangat akrab dengan semua anggota arisan. Tidak perlu khawatir, Bu. Aku baik-baik saja di sini. Bantahnya halus, tapi Hesti sudah melengos dan mengambil tempat duduk terbaik di sofa utama, seolah-olah dialah tuan rumah. Sepanjang pertemuan, kehadiran Hesti bagai badai yang mengacaukan aliran sungai yang tenang. Dia terus menyela obrolan, memotong cerita ibu-ibu lain dengan pengalaman pribadinya yang selalu lebih hebat, dan tak henti-hentinya memamerkan tas barunya. Ini loh, hadiah dari Vino dan Clara. Mereka memang perhatian banget sama ibu, ujarnya suatu kali, membuat Clara tersedak air mineralnya. Dia dan Vino tidak pernah memberi tas itu. Tas itu dipaksa untuk dibelikan. Setiap kali Clara berbicara atau memberikan laporan keuangan sebagai bendahara, Hesti akan menambahkan komentar. Iya, Clara itu telatensi urusan detail. Tapi ya, namanya juga anak muda, kadang perlu diawasi. Komentar-komentar itu diucapkan dengan senyum, tapi maknanya tajam seperti pisau. Rasanya seperti dipermalukan secara halus di depan teman-temannya sendiri. Clara mencatat iuran dengan tangan yang sedikit gemetar, berusaha mati-matian untuk menjaga profesionalisme dan menahan emosinya. Dia merasa dikepung, dan posisinya sebagai bendahara yang seharusnya dihormati, direndahkan oleh kehadiran tamu tak diundang yang kebetulan adalah mertuanya sendiri. Pertemuan yang seharusnya menyenangkan itu berubah menjadi uji kesabaran yang membuatnya ingin segera pulang. Awalnya, semuanya masih bisa Clara tolerir. Dia mencoba fokus pada tugasnya, menyusun uang iuran, dan mencatat dengan rapi. Obrolan ringan pun mengalir tentang rencana liburan sekolah, resep baru, hingga rekomendasi series yang sedang hits. Clara bahkan sempat tersenyum mendengar celoteh lucu salah satu ibu tentang tingkah anaknya. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Hesti, yang merasa tidak menjadi pusat perhatian, mulai mengalihkan pembicaraan. Ibu-ibu, ngomong-ngomong soal anak, saya jadi ingat Vino, ujarnya tiba-tiba. Suaranya sengaja dikeraskan. Semua mata tertuju padanya. Clara yang sedang menghitung uang, jari jemarinya berhenti sejenak. Nalurinya berteriak bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Vino kan dulu sebelum nikah, karirnya cemerlang banget. Sering dapat bonus, proyek gede. Ibu sampai bingung mau diapain uangnya. Lanjut Hesti dengan nada pamer, matanya sesekali melirik arah Clara. Tapi sejak setahun terakhir ini, ya lumayan sepi. Gaji ya segitu-gitu aja. Bonus? Alhamdulillah kalau ada. Saya sampai heran. Kok bisa ya? Suasana ruang tamu yang tadinya hangat mendadak berubah dingin dan hening. Beberapa ibu saling bertukar pandang, ada yang menunduk tidak enak, ada yang matanya membelalak penuh keheranan. Clara merasa darahnya mendidih, tapi tubuhnya terasa kaku. Dia tidak bisa bergerak. Hesti mengambil kesempatan dalam kesunyian itu. Dia menyeringai, pandangannya kini menatap langsung ke arah menantunya, penuh dengan tuduhan dan kebencian yang tak tersembunyi lagi. Dari sejak dia jadi mantuku, hardiknya, jari telunjuknya menunjuk langsung ke arah Clara, rezeki di keluarga kami jadi seret. Mantu sial. Dik Hesti, tegur Ibu Gita dengan suara tegas, bangkit dari tempat duduknya. Tapi kerusakan sudah terjadi. Kata-kata itu menggantung di udara, tajam dan beracun. Clara merasa seluruh udara di paru-parunya menghilang. Dunia di sekelilingnya seolah bergerak dalam lambat. Dia melihat wajah-wajah ibu-ibu yang lain, ada yang terlihat kasihan, ada yang kaget, dan ada yang penasaran. Rasa malu yang begitu dalam membakar seluruh kulitnya. Dia ingin membalas, ingin berteriak, ingin membela diri. Tapi ketika matanya melihat buku kas dan tumpukan uang di depannya, sesuatu dalam dirinya mengeras. Dia adalah bendahara. Dia memegang amanah dan kepercayaan. Meledakkan emosi di sini,
Sekarang, hanya akan membuatnya terlihat tidak profesional dan memperburuk situasi. Dengan tenaga yang hampir mustahil dikumpulkannya, Clara menundukkan kepalanya. Dia mengambil pulpennya kembali dan berpura-pura mencoret-coret sesuatu di buku catatannya, seolah-olah cacian itu tidak mengenai dirinya. Tangannya masih gemetar, tapi tekadnya untuk tidak memberikan kepuasan lebih jauh pada Hesti jauh lebih kuat. Diamnya Clara bukanlah tanda kekalahan. Itu adalah pilihan. Sebuah keputusan sadar untuk tidak turun ke level yang sama. Tapi dalam diamnya itu, sebuah resolusi terbentuk. Jika Hesti sudah berani menghinanya secara terbuka seperti ini, maka sudah waktunya bagi Clara untuk berhenti bermain baik-baik. Dia mengangkat wajahnya, bertemu dengan tatapan Ibu Gita yang penuh kekhawatiran. Clara memberikannya anggukan halus, isyarat bahwa dia baik-baik saja. Tapi di balik ketenangan permukaannya, gelombang besar sedang bersiap untuk menghantam. Pertunjukan baru saja dimulai, dan Clara tidak akan menjadi korban selamanya. Kegentingan di ruang tamu Ibu Gita perlahan-lahan mencair, dipelankan oleh upaya beberapa ibu yang dengan cekatan mengalihkan topik pembicaraan. Suara riuh rendah obrolan kembali terdengar, meski kali ini diwarnai oleh bisik-bisik sesekali dan pandangan sekilas yang penuh rasa penasaran maupun simpati ke arah Clara. Namun, Clara seolah-olah tidak menyadarinya. Dia telah memasang sebuah topeng ketenangan yang nyaris sempurna. Dengan telaten, dia terus menyelesaikan tugasnya. Jari jemarinya yang tadi sempat gemetar, kini telah stabil. Dia menghitung ulang uang iuran, memasukkannya ke dalam amplop coklat tebal, dan mencatat nominalnya dengan rapi di buku kas. Setiap gerakannya dilakukan dengan presisi dan ketenangan yang menenteramkan, sebuah kontras yang mencolok dengan ledakan emosi Hesti tadi. Dalam diamnya, ada sebuah kekuatan yang mulai bangkit. Pikirannya tidak lagi dipenuhi oleh rasa malu atau kemarahan buta. Alih-alih, pikirannya jernih dan fokus, seperti seorang ahli strategi yang sedang menilai situasi. Dia mengingat setiap kata hinaan Hesti, mantu sial. Dia mengingat pinjaman 15 juta untuk kecelakaan mobil yang tidak pernah jelas buktinya. Dia mengingat semua tas, semua makanan, semua permintaan yang tidak pernah berujung pada rasa terima kasih. Dan kemudian, pikirannya tertuju pada buku kas di hadapannya. Buku biru tua dengan tulisan Bendahara Arisan di sampulnya. Buku ini bukan hanya catatan keuangan. Ini adalah bukti. Ini adalah senjata. Tanpa terburu-buru, Clara membuka buku kas itu beberapa halaman ke belakang. Matanya yang jeli menyusuri setiap entry, setiap nama, setiap tanggal. Dia mencari sesuatu yang tadi pagi, sebelum arisan dimulai, sempat terlintas di pikirannya namun belum sempat dia verifikasi. Sebuah pola. Ketika obrolan di ruang tamu semakin ramai, membahas tentang acara pengundian pemenang arisan yang akan datang, Clara menemukan apa yang dia cari. Di catatan 3 bulan terakhir, pada baris nama, Hesti, terdapat tanda strip pada kolom, iuran dibayar. Tidak hanya itu, di halaman yang lebih awal, ada sebuah catatan kecil di bagian marin, tertulis dengan tinta merah, pinjaman darurat, 5 juta rupiah. Tanggalnya adalah 2 bulan yang lalu, dan tidak ada tanda lunas di sebelahnya. Dia tidak langsung bereaksi. Dia hanya menutup buku kas itu dengan tenang, meletakkannya di samping amplop berisi uang, dan tersenyum lembut kepada Ibu Gita yang memberinya segala. Setelah arisan yang penuh drama itu usai, Clara pulang dengan langkah tenang namun penuh tekad. Dia menolak tawaran Ibu Gita untuk mengantarnya, butuh waktu sendirian untuk memproses segala sesuatu. Begitu tiba di apartemen, dia meletakkan tas kerjanya dan langsung menuju ke meja kecil di sudut ruang kerjanya, yang berfungsi sebagai kantor darurat. Di laci itu, tersimpan buku kas arisan dan semua arsip keuangan pribadinya. Dengan hati-hati, dia mengeluarkan buku kas biru tua itu. Kali ini, dia tidak hanya sekadar melihat catatan 3 bulan terakhir. Dia membuka halaman demi halaman, memeriksa setiap entry dengan cermat, membandingkannya dengan catatan transfer di aplikasi banking di ponselnya. Pekerjaannya sebagai desainer grafis yang detail kini dialihkan untuk menginvestigasi keuangan mertuanya sendiri. Dan yang dia temukan membuat nafasnya tersangkut. Pertama, tentang iuran. Bukan hanya 3 bulan. Hesti ternyata memiliki pola bolong-bolong dalam membayar iuran. Dalam 6 bulan terakhir, dia hanya membayar tepat waktu 2 kali. 4 bulan lainnya telat, dengan berbagai alasan,
Dan 3 bulan terakhir memang benar-benar tidak membayar sama sekali. Clara menarik napas dalam. Ini adalah pelanggaran berat aturan arisan yang disepakati bersama. Kedua, dan ini yang lebih mengejutkan, tentang pinjaman darurat 5 juta rupiah. Catatan di buku kas itu sederhana, hanya tanggal dan nominal. Tapi ketika Clara mencocokkannya dengan catatan transfer pribadinya, dia menemukan sesuatu yang mengerikan. Uang itu tidak dicatat sebagai pinjaman kepada Hesti di arsip pribadinya. Dia menemukan catatan lain di aplikasi notesnya. Tertulis, biaya perbaikan mobil ibu, 5 juta rupiah. Tanggalnya sama. Artinya, Hesti telah berbohong. Dia meminjam uang dari kas arisan dengan alasan darurat yang tidak jelas. Sementara pada saat yang bersamaan, dia meminta uang dengan alasan yang sama, atau mungkin alasan yang berbeda, kepada Clara. Itu adalah skema gali lubang tutup lubang yang sangat tidak profesional. Uang kas arisan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama, justru dipakai untuk menutupi kebutuhan pribadi Hesti tanpa sepengetahuan dan persetujuan anggota lain. Clara memandangi bukti-bukti di hadapannya. Ada bukti transfer, ada catatan di buku kas, dan ada catatan pribadinya. Semuanya membentuk sebuah gambaran yang utuh dan sangat merugikan. Hesti bukan hanya sekadar mertua yang merepotkan. Dia adalah anggota komunitas yang melanggar kepercayaan. Dia menyimpan semua bukti digital itu dengan hati-hati di sebuah folder rahasia di cloud-nya. Buku kas dia simpan kembali ke dalam tasnya. Tubuhnya gemetar. Tapi kali ini bukan karena marah atau malu, melainkan karena sebuah keyakinan yang bulat. Penemuan ini mengubah segalanya. Ini bukan lagi tentang dendam pribadi atau balas dendam atas penghinaan tadi siang. Ini tentang tanggung jawabnya sebagai bendahara untuk menjaga amanah uang bersama. Hesti telah memberikan senjata yang sempurna, dan Clara sekarang memegangnya dengan erat. Dia tahu apa yang harus dilakukan, dan dia akan melakukannya bukan sebagai menantu yang tersakiti, tetapi sebagai seorang bendahara yang profesional yang mempertahankan integritas arisan mereka. Malam itu, Vino pulang dengan wajah yang lebih muram dari biasanya. Kabar tentang insiden di arisan ternyata sudah sampai ke telinganya melalui seorang kenalan yang istrinya juga hadir. Dia melepas jaketnya dengan gerakan kasar, wajahnya dipenuhi campuran rasa malu dan marah. Clara, ibu telepon tadi. Dia bilang kamu yang memprovokasi dia sampai dia ngomong kasar di arisan. Benarkah itu? Tanya Vino, suaranya tegang, tanpa basa-basi. Clara, yang sedang duduk di sofa dengan laptopnya, menutup layarnya perlahan. Dia sudah mempersiapkan diri untuk ini. Daripada langsung membela diri, dia membalikkan pertanyaan. Apa yang ibu katakan persisnya padamu, Vin? Dia bilang kamu pamer tas yang kamu belikan untuknya. Lalu ketika dia mencoba memberi saran, kamu malah meledak dan membuatnya malu di depan umum. Clara menghela napas. Kebohongan Hesti begitu mudahnya dipintal. Dia membuka aplikasi banking di ponselnya dan menunjukkan bukti transfer 15 juta untuk biaya bengkel kepada Vino. Ini, Vin. Uang yang ibu pinjam untuk kecelakaan mobil yang tidak pernah jelas itu. Apakah menurutmu setelah memberikan uang sebesar ini, aku akan memprovokasi dia soal sebuah tas? Vino terdiam, melihat bukti transfer itu. Keraguan-raguan mulai tampak di matanya. Ini bukan tentang tas, Vino. Ini tentang apa yang sebenarnya terjadi hari ini, ucap Clara dengan tenang. Dia kemudian menceritakan kejadian sebenarnya, kata demi kata. Tentang bagaimana Hesti tiba-tiba muncul, bagaimana dia menghina Clara tanpa alasan yang jelas, dan sebutan mantu sial yang meluncur begitu saja. Wajah Vino berubah pucat. Dia benar-benar bilang begitu. Di depan semua ibu-ibu, Vin, Ibu Gita dan yang lain bisa menjadi saksi. Clara kemudian membuka laptopnya lagi, dan menunjukkan folder rahasia berisi bukti-bukti yang dia kumpulkan. Dan ini yang lebih parah. Ibu tidak hanya menghinaku. Dia sudah melanggar kepercayaan arisan. Dia menjelaskan semuanya. Tunggakan iuran Hesti yang menahun. Pinjaman darurat, 5 juta dari kas arisan yang tidak pernah dikembalikan. Dan yang terpenting, kecurangannya dengan meminjam uang untuk alasan yang sama dari Clara secara pribadi. Vino terduduk di samping Clara. Matanya tak berkedip menatap layar laptop. Semua keraguan dan kebingungannya seolah menguap, digantikan oleh kekecewaan yang dalam dan rasa bersalah. Aku tidak tahu, CL.
Aku tidak tahu dia bisa sejauh ini. Ini sudah cukup. Vino, aku tidak bisa diam lagi. Dia tidak hanya menyakiti kita, dia juga merugikan orang lain, kata Clara tegas. Aku akan membongkar semua ini di acara puncak arisan, saat pengumuman pemenang. Vino awalnya terkejut. Di depan semua orang? Tidak bisakah kita selesaikan secara pribadi? Secara pribadi. Clara menggeleng pelan. Selama ini kita selalu menyelesaikan secara pribadi, dan hasilnya adalah penghinaan publik hari ini. Dia perlu diingatkan bahwa tindakannya ada konsekuensinya, bukan hanya di dalam keluarga, tetapi juga di komunitas. Aku akan melakukannya dengan data, bukan dengan emosi. Sebagai bendahara, itu adalah tanggung jawabku. Dia memandangi suaminya, mencari tanda-tanda dukungan. Butuh beberapa saat yang terasa lama, akhirnya Vino mengangguk pelan. Dia meraih tangan Clara dan menggenggamnya erat. Baik, aku mengerti. Aku ada di pihakmu. CL, maafkan aku karena selama ini ragu. Keputusan sudah dibuat. Pertahanan mereka sebagai pasangan kini telah diperkuat. Clara tidak lagi sendirian. Dia memiliki dukungan suaminya, dan yang lebih penting, dia memiliki senjata yang tak terbantahkan. Mereka akan menghadapi badai yang pasti akan datang, tetapi kali ini, mereka akan menghadapinya bersama. Acara puncak arisan, yang biasanya diadakan di sebuah ballroom kecil hotel berbintang, berlangsung meriah. Semua ibu-ibu tampil dengan gaun terbaik mereka. Suasana riuh rendah penuh tawa dan antisipasi. Di atas panggung, sebuah drum berisi kupon undian telah siap. Ibu Gita, dengan gaun elegannya, sudah berdiri di belakang mimbar mikrofon. Hesti, dengan balutan kebaya brokat yang mencolok, duduk di barisan depan dengan percaya diri, seolah penghinaannya seminggu yang lalu sudah terlupakan. Clara, mengenakan dress shirt berwarna navy yang sederhana namun berkelas, duduk di kursi bendahara dekat panggung. Tas kerjanya, berisi buku kas dan dokumen pendukung, tergeletak di pangkuannya. Tangannya tidak gemetar. Jantungnya berdebar. Tapi itu adalah debaran seorang petarung yang siap, bukan seorang korban yang ketakutan. Ibu-ibu yang saya hormati, buka Ibu Gita dengan suara khasnya yang ramah. Sebelum kita masuk acara puncak, yaitu pengundian pemenang arisan kita yang beruntung, seperti biasa kita akan mendengarkan laporan keuangan singkat dari bendahara kita, Clara. Inilah saatnya. Clara berdiri. Langkahnya mantap menuju mimbar. Dia meletakkan tas kerjanya di atas mimbar dan mengambil mikrofon. Senyumnya hangat dan profesional. Terima kasih, Ibu Gita. Ibu-ibu yang saya banggakan. Mulanya Clara, suaranya jernih dan terdengar jelas ke seluruh penjuru ballroom. Secara umum, kondisi keuangan arisan kita sehat. Namun, sebelum pengundian pemenang, ada satu hal penting yang harus saya sampaikan. Karena ini menyangkut integritas dan keadilan bagi kita semua. Suasana hening seketika. Semua mata tertuju padanya. Hesti, yang tadinya tersenyum, sekarang mengerutkan kening. Clara membuka buku kasnya. Berdasarkan catatan saya, ada satu anggota yang telah menunggak iuran arisan selama 3 bulan berturut-turut, dan telah meminjam uang kas arisan kita sebesar 5 juta rupiah 2 bulan yang lalu, tanpa sepengetahuan dan persetujuan kita, dengan alasan darurat. Desis-desis bernada tanya mulai terdengar. Clara tidak langsung menyebut nama. Dia membiarkan ketegangan itu menggantung. Ini adalah pelanggaran berat terhadap aturan dan kepercayaan yang telah kita bangun. Lanjut Clara, nadanya tegas namun tetap sopan. Karena itu, dengan sangat menyesal, saya harus mengumumkan bahwa pengumuman pemenang arisan kita hari ini terpaksa ditunda. Gemuruh suara protes dan keheranan memenuhi ruangan. Siapa? CL? Siapa yang berani? Teriak salah satu ibu. Clara mengambil napas dalam. Matanya kini menatap langsung ke arah Hesti, yang wajahnya mulai kehilangan warna. Karena Ibu Hesti sudah 3 bulan nunggak bayar, dan uang kas yang 5 juta itu juga belum dikembalikan. Efeknya seperti ledakan yang bisu. Semua kepala menoleh serempak ke arah Hesti. Wajahnya yang tadi percaya diri berubah pucat pasi, bagai lilin yang meleleh. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Tangannya mencengkram tas brandednya dengan kuku yang berwarna merah, knukal putih karena menggenggam terlalu kuat. Dia terlihat ingin menyembur, ingin membantah, tapi dia terpaku di kursinya, dikubur oleh tatapan penuh keterkejutan, kekecewaan,
dan sedikit kemarahan dari puluhan pasang mata yang menatapnya. Aibnya, yang selama ini dia sembunyikan di balik topeng kemewahan dan kata-kata kasar, akhirnya terbongkar di depan forum yang paling dia takuti. Clara tidak perlu berteriak. Fakta yang diucapkan dengan tenang justru lebih mematikan daripada hardikan apapun. Dampak dari pengumuman Clara bagai gempa bumi. Ruangan yang tadinya hening meledak menjadi riuh rendah suara terkejut dan bisik-bisik yang tak percaya. Hesti, bagai patung yang hancur, tetap terduduk pucat pasi di kursinya. Dia tidak bisa menatap siapapun. Rasa malu yang begitu dalam, yang selama ini dia lemparkan kepada Clara, kini berbalik menghancurkannya 100 kali lipat. Dengan gerakan kaku, dia berdiri, hampir menjatuhkan kursinya, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bergegas meninggalkan ballroom dengan langkah terhuyung-huyung. Pintu ballroom tertutup dengan suara gedebuk yang mengakhiri adegan memalukannya. Kekacauan pun terjadi. Beberapa ibu langsung menghampiri Clara, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan dukungan. "Clara, berani banget kamu. Aku salut," seru salah satu ibu. Yang lain mulai mempertanyakan bagaimana hal ini bisa terjadi tanpa sepengetahuan mereka. Ibu Gita segera mengambil alih situasi. Dengan suara yang tenang namun berwibawa, dia meminta ketenangan. "Ibu-ibu, mari kita tenang. Saya memahami kekecewaan dan keterkejutan kita semua. Tindakan Clara sebagai bendahara adalah tepat dan berintegritas. Dia telah menjalankan tugasnya untuk melindungi uang kita bersama," ucap Ibu Gita, dan sebagian besar anggota mengangguk setuju. Mereka justru memuji ketegasan Clara. Beberapa hari kemudian, setelah emosi mereda, Hesti akhirnya menelpon Vino. Suaranya lirih, tanpa sisa kesombongan. "Vino, tolong katakan pada Clara ibu minta maaf." Itu adalah permintaan maaf pertama yang tulus dalam hubungan mereka. Dia juga berjanji akan mengembalikan semua uang yang dipinjamnya, baik kepada kas arisan maupun kepada Clara dan Vino secara perlahan. Clara dan Vino pun duduk membahas masa depan. "Aku bangga padamu, CL," ucap Vino, memegang tangan istrinya. "Kamu melakukan apa yang tidak berani kulakukan. Hubungan kita dengan ibumu mungkin tidak akan pernah sama, Vin," kata Clara bijak. "Tapi mungkin sekarang, kita bisa mulai membangun hubungan yang baru. Hubungan yang berdasarkan rasa saling menghormati dan batasan yang jelas, bukan berdasarkan manipulasi dan rasa bersalah." Mereka sepakat untuk tidak memutus hubungan, tetapi untuk menetapkan batasan yang sehat. Tidak ada lagi permintaan uang yang tidak jelas. Setiap pertemuan akan didasari oleh keinginan tulus, bukan kewajiban yang dipaksakan. Kemenangan Clara bukan terletak pada menghancurkan mertuanya, melainkan pada merebut kembali harga dirinya dan mendefinisikan ulang posisinya dalam keluarga. Dia membuktikan bahwa diamnya bukanlah kelemahan, dan ketegasannya bukanlah sebuah dosa. Peristiwa arisan itu menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, bahwa kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga, dan sekali dihancurkan, memulihkannya membutuhkan usaha yang jauh lebih besar. Nah, itu dia kisah lengkap Clara menghadapi mertuanya. Kadang, tegakkanlah keadilan dan kebenaran meski itu terasa pahit. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube Dira Story dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai jumpa!